Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya hari ini? Saya sungguh berharap agar jawaban kita bisa baik dan luar biasa. Tapi, jika pun tidak seperti demikian, Tuhan masih memberikan harapan. Kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Sebelum kita memulai sesi pujian dan penyembahan pada hari ini, saya mau bertanya, kapan terakhir kali kita jujur di hadapan Tuhan? Mungkin kita nggak kuat, mungkin kita kecewa, mungkin kita merasa lemah, dan seterusnya. Kapan terakhir kali kita jujur di hadapan Tuhan? Kita mau memuji Tuhan dengan lagu ini, kita mau menyembah Tuhan dengan lagu ini, berjudul Jujur. Biar sungguh-sungguh kita keluarkan ini dari dalam hati kita, dan kita mau nyatakan kerinduan hati kita, kita mau nyatakan rasa percaya kita, meskipun mungkin saat-saat ini mungkin kita merasa tidak kuat dengan apa yang kita alami, tapi kita mau berserah, kita mau percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesat. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Oh, ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku memegang janji. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di
dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Oh, kami percaya padamu, Tuhan. Oke, wah, rasanya sekarang kalau main gini ingat acara evening worship hari Selasa kemarin ya. Senang sekali bisa worship bareng sama teman-teman semua, ibu bapak semua hari Selasa kemarin. Dan saya harap kita bisa sering-sering ya bikin kayak gitu, karena luar biasa sekali. Dan sebetulnya yang lebih diharapkan adalah kita bisa sama-sama worship Tuhan lagi di Prisma bareng-bareng ya di Kairos Center. Doakan September nanti angka COVID sudah menurun dan kita bisa bikin acara 20 tahun HOTK anniversary di Prisma dan kita bisa worship Tuhan sama-sama lagi. Well, sebelum kita masuk firman hari ini, saya pengen ajak kita semua untuk nyanyi satu lagu. Judulnya Perkenan Bapa. Ini lagu yang udah lama banget sebenarnya. Tapi kita udah lama banget gak nyanyiin dan saya rasa bagus untuk kita nyanyiin bersama-sama lagi. Seringkali di tengah kondisi yang seperti sekarang, mungkin kadang kita juga bertanya, Tuhan ini maunya apa sih sebenarnya gitu. Kok kayaknya situasinya nggak membaik-membaik, situasinya tambah buruk setiap hari dengar kejadian yang berita yang kurang enak. Well, caranya kita bisa mengcover itu dengan thankfulness kita di HOTK Thankfulness Challenge. Tapi juga kita bisa set hati kita untuk yang jadi fokus kita adalah apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, maka itu pasti yang terbaik. Dan bagian kita adalah mencari perkenanannya, bagian kita adalah mengikuti kehendaknya dan mengenal hatinya dan bersahabat dengan intim dengan dia setiap hari. Amen. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini, lagu yang indah sekali, lagu yang bagus sekali. Saya harap ini memberkati kita semua. Lagu berkata seperti ini. Bapa, ajarku mengenal apa yang ada di hatimu. Bapa, buatku mengerti kehendak rencanamu dalam hidupku, biar hatiku mengasihimu, buat hatiku lekat padamu, bawa daku masuk rencanamu yang mulia selamanya. Perkenan Bapa, itu yang ku rindu. Perkenan Bapa yang selalu ku mau. Biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu. Mari sama-sama tangan di depan lagi. Bapa, ajarku mengenal apa yang ada di hatimu. Bapa, buatku mengerti kehendak rencanamu dalam hidupku, berhatiku mengasihimu, berhatiku lekat padamu, bawa daku masuk rencanamu yang mulia selamanya.
Bapa, perkenan Bapa, itu yang ku rindu. Perkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu. Perkenan Bapa, itu yang ku rindu. Perkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Senang sekali kita bisa kembali bertemu lewat YouTube ini ya. Semoga setiap kali acara YouTube Dunamis ini selalu menambahkan satu kekuatan gitu ya. Seperti kita minum vitamin gitu. Setiap kali Anda mengikuti sesi YouTube ini seperti ada sesuatu yang di-booster gitu ya. Seperti ditambahkan kekuatan Anda ya. Untuk menghadapi apapun yang memang kita harus hadapi di dunia saat ini. Mari sebelum kita melakukan pembahasan malam hari ini, kita mau satukan hati dulu di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami kembali Engkau izinkan untuk bersama-sama Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau melewatkan kesempatan yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami untuk duduk dekat kaki-Mu ini. Dan benar-benar belajar dari Engkau sendiri. Tuhan, mari bukakan kebenaran demi kebenaran yang Engkau ingin untuk kami ketahui. Kalau Engkau membukakannya, hanya kalau Engkau membukakannya, kami akan mengerti. Engkau Tuhan yang membukakan selubung-selubung yang masih menutupi mata hati dan telinga hati kami. Engkau juga patahkan semua roh-roh yang bukan dari Tuhan, yang selama ini masih merongrong hidup kami. Dan biar hanya Roh Kudus-Mu yang berdaulat di dalam hati, di dalam pikiran kami, dan di tempat di mana kami berada. Mari Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah, beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, kami percaya kami akan menerima yang kami doakan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, malam hari ini kita mau belajar sesuatu yang rasanya hampir semua orang pernah mengalaminya. Apa itu? Yang namanya temptation atau godaan atau cobaan atau ujian. Ya. Nah, saya berpikir semua anak Tuhan itu berasumsi bahwa kita ini harus menghindari
yang namanya pencobaan. Iya bukan? Mengapa demikian? Karena doa Bapa kami kita dalam bahasa Indonesia kalimatnya berbunyi, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Ya kan? Nah, tapi saya menemukan terjemahan dari New Living Translation yang menurut saya menarik. Ya, kita baca sama-sama ya. And don't let us yield to temptation, but rescue us from the evil one. Dan jangan biarkan kami menyerah pada pencobaan, tetapi selamatkan kami dari si jahat. Ya, sebetulnya Tuhan inginkan adalah kita itu nggak menyerah kepada yang namanya pencobaan. Ya, dan kita diselamatkan dari triknya tuh si jahat itu. Ya, karena kenapa begitu? Karena yang namanya pencobaan itu seringkali tidak kita cari, tetapi kadang nggak bisa juga kita hindari. Ya, malahan kita itu harus menghadapinya gitu ya, dan menang bersama Tuhan Yesus. Siapa bilang amin? Tulis amin dulu di live chat Anda di awal ini ya. Nah, menariknya kata temptation itu di dalam bahasa Ibrani adalah seperti ini yang dikeluarkan itu. Bacanya adalah masau. Ya, tulisannya kan masa ya, tapi bacanya masau. Itu kan noun ya, kata benda. Tetapi itu diturunkan dari kata kerjanya nazar yang artinya adalah to prove. Ya. Nah, jadi temptation itu sebenarnya adalah apa? Kesempatan untuk kita itu ngapain? Membuktikan gitu ya, membuktikan iman kita dan sampai seberapa gitu kita ini mengandalkan Tuhan. Semua itu akan terlihat justru saat yang namanya temptation atau pencobaan itu datang di dalam hidup kita. Iya kan? Anda bisa berkata bahwa saya ini jago fisika. Belum terbukti kalau Anda belum ikut ujian fisika dan Anda lulus. Ya. Anda bilang saya itu bisa berenang gitu. Ya belum terbukti kalau Anda nggak diuji dulu gitu di air. Ya kan? Mungkin Anda tahu segala teori berenang, tapi betulkah Anda bisa berenang? Ya. Belum tentu gitu. Ya kan, belum tentu. Nah, ini yang perlu dibuktikan dulu gitu ya. Nah, saya itu dulu pernah ya biasa kan dulu waktu di SMP itu ada pelajaran olahraga ya, SMA juga ada, tapi cerita ini tuh waktu saya SMP. Saya nggak pernah lupa karena ada pelajaran teori olahraga dan ada praktek olahraga. Nah, waktu teori olahraga belajar tentang main volley kan ya. Nah, bagaimana memukul bola itu, bola volley gitu ya, supaya bisa bolanya itu ya melewati net dong gitu. Secara teori saya tahu semua teorinya. Tetapi waktu di lapangan gitu ya, di lapangan volley beneran, saya nggak pernah bisa memasukkan bola volley itu sampai ke lewatin net, netnya itu gitu. Jadi mesti jatuh di bagiannya saya sendiri. Udah diajarin, udah teorinya tahu, tapi nggak bisa waktu prakteknya. Sampai suatu kali, ini intermezzo ya, waktu satu kali guru olahraga saya itu bilang begini, karena mungkin dia kesel ya, karena yang lain, saya rasanya yang lain semua bisa deh. Kayaknya saya doang yang nggak bisa. Lalu guru olahraga saya itu memberi challenge. Dia berkata begini, nih untuk Gloria nih, kalau nanti ujian, ya kan, di ujian akhir, dia satu kali aja bisa masukkan bola itu karena sepanjang kelas 1 sampai kelas 3 saya nggak pernah bisa melewati net gitu. Teorinya bener tapi prakteknya nggak bisa. Lalu guru saya ini bilang kalau Gloria ini nanti di ujian akhir satu kali aja bolanya dia bisa melewati net gitu. Saya kasih 7. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Saya ini sampai dibilang sama wali kelas saya, kamu itu nilai yang lain 89, ini ngejelek-jelekin nih nilai olahraga ini karena 6. 5 sih enggak, tapi 6. Karena teorinya bisa ya, tapi praktek enggak bisa. Jadi dikasih 6. Guru saya bilang kalau bisa melewati satu kali aja, dikasih 7. Entah bagaimana
Menurut saya itu anugerah Tuhan. Pas di ujian akhir, saya begini ya kan, memukul begitu. Tadinya biasanya tuh kalau memukul udah sampai merah banget loh di sini, tetap nggak bisa masuk. Tapi kali itu saya memukul, masuk plung gitu ya kan. Tetapi yang nextnya nggak masuk lagi. Nah, bukan saya yang heboh, teman-teman deket saya tuh, teman-teman baik saya itu yang heboh datengin kan, cewek semua nih sekolahnya, sekolah susteran ya, perempuan semua. Lalu teman-teman deket ini, sahabat-sahabat saya ini ngerubutin guru olahraganya dan diomongin begini, Pak, Bapak janji loh ya, mereka yang lebih galak. Bapak janji loh ya, kalau Gloria bisa masukkan 1 kali, Bapak kasih 7, jangan dikasih 6 loh Pak, kasih 7 gitu, ya kan. Jadi karena hebohnya teman saya itu dan Bapak ini udah berjanji ya, saya betul diberi nilai 7 di ujian saya itu olahraga. Nggak pernah, dari kelas 1 ya baru itu aja dapat 7 ya. Ini ada teman-teman saya SMP yang menonton acara ini, nggak tahu ingat nggak ya maksudnya. Tapi kalau nggak sekelas mungkin nggak tahu. Nah, itulah ujian itu, cobaan itu untuk membuktikan gitu. Apa yang selama ini sudah kita pelajari, waktu kita ada duduk di gereja, waktu kita itu di komsel, ya kan? Teorinya mungkin bagus. Teorinya itu kapan? Waktu mungkin pemimpin komselnya nanya gitu ya kan. Oh ada ayat yang tentang jangan khawatir. Lalu ada yang mengucapkan Filipi 4 ayat 6 dan 7. Oh iya betul, hebat gitu ya kan. Siapa yang tahu bahwa masa depan kita itu Tuhan nggak pernah merancangkan yang jelek. Oh iya saya Pak atau saya Bu. Yeremia 29 ayat 11. Oh iya benar Bu atau benar Pak gitu ya kan. Atau oh ya benar Mbak. Itu teori. Kita lulus. Tetapi prakteknya ya. Nah, kita mau lihat satu ayat dari 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kemarinnya di PA Leaders maupun di PA Women ya, saya bilang bahwa betul gitu ya. Emas itu kalau kita punya perhiasan emas, ini kan sudah dicuci ya, sudah dibersihkan gitu, udah dilap loh. Kelihatannya kan bersih ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi gitu, kalau ini dilebur, dipanaskan begitu, di peleburan emas, baru nanti kelihatan gitu. Ternyata ada yang kotor-kotor itu akan mengambang. Dan yang emas murninya akan mengendap. Yang tadinya kita kelihatan udah beres gak ada kotoran, ternyata lewat yang namanya api pengujian itu, pemurnian itu, baru akhirnya terbukti. Ternyata masih ada kotorannya. Ya, nah ingat Tuhan Yesus sendiri sudah mengingatkan kepada kita semua lewat perumpamaan. Tentang apa? Tentang rumah yang dibangun atas dasar pasir dan atas dasar batu karang yang teguh. Ya bukan? Ujiannya kapan? Taunya bedanya kapan? Waktu ada badai dan hujan deras datang. Betul ya? Nah, namun malam ini kita tidak akan membahas itu. Ya, yang akan kita bahas adalah mengapa seringkali temptation itu, ujian itu, atau godaan itu tidak bisa kita hindari. Ya, dan yang kedua, yang pertama, kenapa kok seringkali kita tidak bisa hindari? Yang kedua, kalau memang kita harus menghadapi yang namanya cobaan itu, apakah ada jaminan dari Tuhan Yesus bahwa kita ini bisa menang? Kenapa saya tidak berkata pasti menang, tetapi saya berkatanya bisa menang. Ya kan, tadi kan saya bilang gini, apakah ada jaminan dari Tuhan Yesus bahwa kita ini bisa menang?
Kenapa Tante Glory, kenapa Ibu Glory tidak bilang pasti menang, Bu? Betul, karena pilihan. Semuanya tentang pilihan. Mau kita sudah tahu seberapa banyak pun yang namanya firman Tuhan. Kalau Anda dan saya memilih untuk tidak mau melakukannya, ya nggak bisa menang. Paham ya sampai di sini? Nah, saya mau tanya dulu. Siapa yang mau sepakat dengan saya untuk memilih menang? Mari tuliskan saya di live chat Anda. Ya. Nah, oke, yang pertama secara singkat. Mengapa seringkali yang namanya pencobaan itu datang dalam hidup kita padahal kita nggak ngundang? Ya, kita kan nggak pernah mengundang pencobaan itu atau ujian itu. Tapi kenapa dia datang? Ya. Nah, karena Bapak Ibu Saudara, memang dunia kita ini adalah dunia yang sudah jatuh ke tangan yang namanya Prince of the World. Penguasa dunia ini. Ya, mari kita lihat ada ayatnya. Yohanes 12 ayat 31, saya kutipkan langsung dari yang NIV-nya. Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. Sebetulnya itu destininya, ya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar. Itu sebetulnya destininya, prince of the world ini. Pastinya kita semua tahu prince of the world itu siapa. Ya, dia adalah setan atau iblis. Makanya dunia ini dikatakan adalah dunia yang jatuh. Ya, Anda mungkin mesti sering dengar ya istilah ini atau pernah dengar. Maksudnya apa? Selama dunia ini belum balik kepada Tuhan Yesus Sang Penebus, maka yang namanya iblis itu akan tetap berjalan keliling seperti singa ompong yang mencari terus siapa yang dapat ditelannya. Ya, mengapa saya sebut singa ompong? Karena sebenarnya sejak kematian Yesus di kayu salib, setan itu sudah dirontokkan Bapak Ibu Saudara. Dirontokkan kuasanya atas siapa? Atas siapa? Atas Anda dan saya yang memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, siapa paham? Ketik amin di live chat Anda. Ya, jadi sebetulnya ini sudah ompong setan ini, tapi dia masih berjalan keliling. Ya kan, karena dunia ini belum seluruhnya diserahkan kepada penebus. Maksudnya belum mau sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Jadi yang pertama kita tahu ya, kenapa pencobaan itu seringkali tidak kita undang tapi dia datang. Ya, karena memang dunia ini adalah dunia yang jatuh. Ya, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa memang ada jaminan untuk Anda dan saya bisa menang? Ya, saat kita menghadapi pencobaan atau temptation yang datang di dalam hidup kita. Jawabannya adalah yes. Bisa. Bisa. Ya, mari kita lihat. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Ya, langit itu urusan Tuhan. Tetapi bumi itu diberikan, artinya kita yang sebetulnya punya kuasa. Ini sebenarnya desain awal waktu Allah menciptakan dunia ini. Tetapi supaya lebih jelas, kita baca dari kitab pertama, yaitu kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 26, 20 sampai 28, saya langsung ambilkan dari the message-nya. Karena bagus menurut saya. Ya. God spoke, let us make human beings in our image. Make them reflecting our nature so they can be responsible for the fish in the sea, the birds in the air, the cattle, and yes, earth itself, and every animal that move on the face of earth. God created human beings. He created them God-like, reflecting God's nature.
He created them male and female. God bless them. Prosper, reproduce, fill earth, take charge. Be responsible for fish in the sea and birds in the air, for every living thing that move on the face of earth. Kalau diterjemahkan bebas. Allah berfirman, mari kita menciptakan manusia serupa dengan kita. Mirip, ya, mencerminkan sifat-sifat kita sehingga mereka bisa bertanggung jawab atas semua binatang di bumi dan atas bumi itu sendiri. Allah menciptakan manusia dan Ia menciptakan mereka seperti Allah. Tadi ya, mencerminkan sifat-sifat Allah, diulangin lagi. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi yang mirip Allah bukan hanya laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, jadilah sukses, beranak cuculah, penuhilah bumi dan ambillah kepemimpinan. Take charge, take dominion. Ya, bertanggung jawablah atas semua binatang dan makhluk hidup lain yang ada di bumi. Inilah Bapak Ibu Saudara, desain awal buat Anda dan saya. Semuanya. Ya, dan setan pasti tahu desain awal ini. Ya, dan pasti nggak suka banget. Kenapa? Sudah diciptakan mirip sama Tuhan, masih diberi kuasa, masih diberi otoritas untuk take dominion, untuk take charge, ya, untuk memimpin. Pertanyaannya, apakah setan merebut semua privilege tersebut dari tangan manusia? Tidak. Tidak. Ya, jangan pernah berkata bahwa setan itu merebut. Tidak. Kenapa tidak? Karena dia tahu kalau merebut itu nggak mungkin. Kan yang punya kuasa manusia. Betul? Ya, panggung dunia ini, kalau boleh disebut begitu, digambarkan begitu. Panggung dunia ini sebenarnya sudah disetting oleh Tuhan. Ya, untuk kuasa kegelapan itu tidak bisa menang dan harus takluk. Kapan? Saat manusia yang diciptakan mirip dengan Allah ini menggunakan otoritas mereka. Ya, sekali lagi saya mau katakan, panggung dunia ini sudah disetting oleh Allah. Untuk apa? Untuk setan itu, kuasa kegelapan itu nggak bisa menang Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan harus takluk. Saat apa? Saat manusia yang diciptakan mirip dengan Allah itu menggunakan otoritas mereka. Sayangnya mereka malah jatuh. Ya, setan itu pastinya tidak datang ke Taman Eden atau Taman Firdaus dan lalu merebut gitu. Merebut kuasa dengan kasar dari tangannya Adam dan Hawa. Nggak bisa. Mengapa? Mereka tahu. Setan itu tahu mereka nggak punya kuasa. Dia nggak punya kuasa di Taman Eden. Adam dan Hawa lah yang sudah diberi kuasa oleh Tuhan Allah. Betul? Anda harus mengerti ini. Seperti seorang anak kecil. Iya kan? Kalau direbut bonekanya atau mobil-mobilannya, dia akan set begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh setan? Betul? Seperti kalau kita mau minta sesuatu dari anak kecil. Kalau Anda rebut, dia akan kenceng pegangnya. Tapi kalau dibujuk, ya, sampai dia rela memberikan. Ya, apa yang setan lakukan? Menyarankan. Makanya hati-hati dengan yang namanya saran, ya. Menyarankan Hawa dan Adam untuk memakan buah terlarang. Begitu disebutnya, ya kan? Saran untuk memakan buah terlarang ini sebenarnya adalah usaha setan. Ya, usaha setan, upaya setan untuk supaya apa? Adam dan Hawa atau Hawa dan Adam itu setuju dengan dia untuk melawan Allah. Mungkin ada Anda yang heran, melawan Allah Bu Glory. Dengan apa melawannya? Kan di Alkitab gak dikatakan bahwa Adam dan Hawa melawan Allah. Ya, dengan apa melawannya? Meragukan kata-kata Tuhan. Betul?
meragukan perintahnya Tuhan. Dan inilah yang memberdayakan setan. Apa artinya memberdayakan? Memberi daya, memberi kekuatan, memberi kuasa kepada setan. Ya, dengan agreement tersebut, setan punya kuasa untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Ya, dan ini penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk Anda dan saya sungguh pahami bahwa sampai hari ini, sampai saat ini, catat baik-baik, Satan is empowered through man's agreement. Setan itu di-empowered itu apa? Empowered itu diberdayakan, diberi daya, diberi kekuatan, diberi kuasa. Oleh apa? Man's agreement. Persetujuan Anda dan saya. Ya, ini nggak main-main. Banyak orang nggak ngerti hal ini. Kelihatannya sepele. Kan? Hanya setuju. Saya itu mendengar testimoni gitulah ya dari mantan jenderalnya gereja setan. Pastinya yang sudah bertobat. Ya, kalau tidak bertobat kan tidak buat testimoni. Ya, dia berkata begini, di gereja setan itu tidak pernah ada ritual praise and worship setan. Tidak ada. Praise and worship Satan. Tidak ada. Kenapa? Dia bilang, karena setan itu tahu dia nggak maha. Jadi dia nggak butuh praise and worship. Nggak butuh. Tapi dia berkata, yang dilakukan ritual di gereja setan pagi, siang, dan malam, setiap kali mereka bertemu, hanya satu. Apa itu? Menghujat Tuhan Yesus. Lain tidak. Menghujat Tuhan Yesus. Apa itu menghujat Tuhan Yesus? Saat Anda mulai bilang begini, iya ya, katanya dia proteksi gua. Ternyata kok gua kena COVID? Katanya dia beri masa depan yang penuh harapan. Tidak pernah merancangkan kecelakaan. Kok usaha gue ditutup? Kok sekarang ekonomi gue kayak begini? Lalu mulai kita berkata, enggak. Dia bukan Allah yang mengasihi saya. Dia bukan Allah El Shaddai. Dia bukan Allah yang merancangkan yang baik untuk saya. Detik Anda setuju dengan setan, detik itu Anda menghujat Tuhan. That's enough. As simple as that. Cukup itu saja buat setan. Ya, otoritas manusia untuk memerintah atau memimpin itu hilang saat Adam memakan buah terlarang. Kenapa begitu? Karena dengan satu tindakan tersebut, umat manusia menjadi budak dan milik dari si jahat. Karena setuju bahwa enggak apa-apa kamu makan ini. Kamu malah jadi akan seperti Allah. Akan punya kuasa seperti Allah. Loh, memang kan sudah diciptakan di dalam gambarnya Tuhan. Betul? Enggak cukup, tapi setan membuat seperti ini. Ya, tapi good newsnya sebetulnya adalah Tuhan Yesus datang. Janjinya di waktu Natal kemarin saya sudah sebutin Kejadian 3 ayat 15 proto evangelium. Ya, Tuhan Yesus datang merebut kuasa itu dari tangan setan. Ya kan? Sehingga untuk orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, otoritas itu dipulihkan. Tidak semua. Makanya dunia ini masih dunia yang jatuh. Tetapi hanya untuk orang-orang yang mau kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Betul? Tidak meragukan Tuhan Yesus. Otoritas itu dipulihkan. Dan setan tidak punya kuasa lagi atas hidup Anda dan saya. Kecuali Anda dan saya kembali menyerahkannya kepada setan. Ya, dengan cara apa? Mungkin kalau saya bilang Anda kembali menyerahkannya kepada setan, Anda semuanya kaget dan bilang, wah masa Bu Glory? Enggak lah. Ya, makanya dengan cara apa? Seringkali
Anda tertipu dan menyerahkan itu kepada setan kembali. Dengan cara dia berhasil menipu Anda untuk meragukan Tuhan. Dan akhirnya kehilangan kepercayaan Anda. Terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap janji-janjinya. Terhadap kata-katanya. Terhadap firman-Nya. Ya, saat itu Anda lakukan, Anda itu sebetulnya menyerahkan kunci otoritas Anda kepada setan kembali. Yang itu sebetulnya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Tapi saat Anda, ya kan, mulai meragukan janjinya, meragukan kata-katanya, meragukan firman-Nya, itu Anda kayak ngasih kunci lagi kepada setan. Anda menjadi hambanya. Karena Anda lebih percaya kata-kata setan daripada kata-kata Bapa kita di surga. Tuh. Mari kita lihat Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saat Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, Anda sebetulnya seperti menyerahkan kemudi hidup Anda. Anda bukan pilotnya lagi sekarang. Anda hanya co-pilot. Pilotnya siapa? Yesus. Yang harus Anda taati. Tapi ketika Anda mulai nggak mau percaya, akhirnya nggak taat itu kan diawali karena nggak percaya dulu kan. Karena meragukan. Anda nggak akan mau menaati siapapun yang Anda ragukan. Kredibilitasnya. Betul? Janjinya, omongannya. Kalau Anda udah meragukan, ya Anda nggak mau naatin dong. Betul? Sesimpel itu Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kita tidak bisa ada di tengah-tengah. Oh, saya nggak mau naatin Tuhan, tapi saya nggak mau naatin siapa-siapa. Nggak bisa. Begitu Anda tidak menaati Tuhan, Anda seperti kasih kunci kepada tuan yang lain ini. Yang secara nanti Anda tidak sadari, Anda sudah menaati omongannya. Pemikiran-pemikirannya. Ya. Nah, tapi sebaliknya juga. Berita baiknya Anda juga harus tahu. Saya menemukan di 2 Korintus 1 ayat 20-22 saya kutipkan dari The Message-nya. Ya. Whatever God has promised gets stamped with the yes of Jesus in Him. This is that we preach and pray. The great Amen. God yes and our yes together gloriously evident. God's affirm us, making us a sure thing in Christ, putting His yes within us. By His Spirit, He has stamped us with His eternal pledge, a sure beginning of what is destined to complete. Apapun yang dijanjikan Tuhan sudah mendapat stempel ya, stempel yes gitu, ya kan? Dari siapa? Dari Yesus. Apa maksudnya? Semua yang Tuhan janjikan itu gitu ya. Yesus kepada Anda dan saya ini, Yesus sudah setuju bilang gini, ya Bapak. Pokoknya yang kamu bilang ya gue bilang ya gitu. Ya. Nah, karena itulah kita berkata amin. Setuju artinya. Nah, ya kita dengan ya Tuhan itu digabung menjadi satu, menghasilkan kemuliaan. Tuhan sudah memastikan bahwa semua janjinya itu digenapi di dalam kita melalui yang namanya Yesus Kristus. Oleh rohnya dia memeteraikan janji kekal ini di dalam kita. Apa yang dia mulai dalam kita pasti digenapi. Tapi harus ada gabungan yes ini. Yesus sih bilang yes atas apa yang Tuhan tuh rencanakan dan janjikan buat Anda dan saya. Nah, tapi persoalannya Anda bilang yes enggak? Betul? Kalau Yesus bilang yes, Anda diam aja atau Anda bilang no, ya enggak terjadi. Betul? Bukan salahnya Tuhan. Tapi ketika yes, Tuhan Yesus ini Anda sambut dengan yes-nya, Anda tuh seperti sepakat begini. Ya. Temptation atau cobaan yang saat ini sedang Anda alami. Apapun itu bentuknya, catat baik-baik, bukanlah aib. Ya, bukan kesialan, bukan. Melainkan itu mazau tadi katanya, ya kan? To prove
Ya, to prove, untuk membuktikan siapa yang Anda percayai, yang Anda andalkan selama ini. Yang Anda waktu itu teriak-teriak di gereja. Ya kan, yang Anda bilang amin di persekutuan Anda. Betul? Inilah waktunya untuk kita itu to prove, untuk membuktikan siapa Tuhan Anda dan saya yang sesungguhnya. Tuhan artinya yang kita taati dan kita percayai. Betul? Ya. Jangan pernah serahkan kunci otoritas itu kepada setan dengan cara meragukan janji-janjinya. Ya, mari memilih untuk menang, Bapak Ibu Saudara. Memilih untuk menang karena desain awal Tuhan untuk Anda dan saya itu sebetulnya untuk menang. Take dominion dan bukan untuk ditelan oleh setan. Siapa sepakat berkata amin? Tulis amin di live chat Anda. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Bu kita bisa menang? Bagaimana kita bisa menang? Saya nggak mau kasih banyak teori, tapi saya mau keluarkan satu gambar yang itu ada quote-nya. Ya, saya sudah minta untuk dikeluarkan. Agak sulit sebetulnya diterjemahkan. Saya sampai tanya sama Deo, saya ini paham artinya tapi nerjemahkannya apa ya? Ternyata Deo juga rada sulit diterjemahkannya, tapi ini bagus. Coba Anda pahami dengan hati ya. The world says, watch your back. God says, I got your back. I chose God. Gimana ya? Diterjemahkannya gini. The world says, dunia ini berkata, jaga-jaga. Tuhan berkata, gua jagain elu. Itu sebabnya aku milih Tuhan. Ya, apa artinya? Kita itu tidak selalu tahu apa yang di depan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana kita bisa mengatasi semuanya. Betul? Kita mau berteori begini. Tiba-tiba ada COVID seperti ini. Teorinya semuanya rontok. Betul? Ya. Tapi satu kunci Anda dan saya, kalau Anda dan saya ingin menang, cukup satu aja Bapak Ibu Saudara, sepakat dengan Tuhan. Sepakat dengan Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan katakan, walaupun mungkin Anda dan saya itu nggak mudeng. Saya punya banyak banget cerita tentang ini, tapi salah satunya aja. Waktu itu dari yang tidak pernah membayar untuk acara persekutuan HOTK, tiba-tiba di 2008 kita harus pindah dan harus mulai mencari tempat di mana kita harus sewa. Kan kita nggak punya gedung sendiri. Kita cari-cari, kita nggak mikir tadinya, ya kan? Lalu dapat tempat, happy lah, ya dapat tempat. Tapi tempat ini harus bayar. Lalu mulailah itu berjalan. Dan ternyata tekor. Betul? Tekor dari persembahan yang masuk, dari semua tidak tertutup. Pilihan yang paling mudah, berhenti saja sudah. Betul? Waktu itu 2008, itu adalah pas anak saya Deo itu lulus dari SMA. Dan dia kuliah di Singapura. Betul? Secara keuangan kami juga harus menyekolah, dia harus double kan ya. Kalau dia di rumah kan makan juga gabung, tempat tidur nggak bayar. Tapi ini kan semuanya harus bayar, walaupun hanya di Singapura, ya. Tetapi kalau paling mudah adalah ya udah tutup aja HOTK. Toh anak saya udah selesai, saya membimbingnya. Ini semuanya kan anak-anaknya orang lain, betul? Bilang aja udah nggak kuat kok. Betul? Tetapi hari itu saya tidak pernah lupa. Di dalam begitu sulitnya, tekor dan semuanya, saya bawa di saat teduh saya di hadapan Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini sudah nggak kuat. Kasnya udah defisit. Bagaimana ya? Apakah harus dibuat 2 minggu sekali saja atau sebulan sekali? Jadi nyewanya nggak tiap minggu gitu. Ya. Tetapi aneh, Tuhan itu tidak, istilahnya bukan melo gitu ya kan. Kan saya sedang melo, tapi Tuhan tidak melo.
Tiba-tiba saya ingat banget, pagi itu dia memberi saya peneguhan dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala, bukan cuma satu dua, segala keperluanmu. Menurut apa? Bukan menurut kas saya, bukan. Bukan menurut tabungan saya di bank, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya nggak pernah lupa pagi itu saya melonjak dan saya berkata kepada Pak Gana, kita harus lanjut. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah dengan peneguhan firman itu tiba-tiba ada satu gepok uang jatuh dari langit? Katanya kemarin saya dengarkan ada hamba Tuhan Bagus Khotbah berkata bahwa kalau uang jatuh dari langit itu nggak sah. Karena nggak ada nomor serinya nanti ya. Jadi ya nggak ada uang, ya tetap nggak ada uang. Tapi persoalan, dan setan itu kan jahatnya begitu kan. Selalu kan membuat kita itu meragukan Tuhan kita itu. Yang kita bilang Jehovah Jireh, yang kita bilang dia El Shaddai. Kapan ujiannya? Bukan waktu semuanya aman, semuanya nggak harus bayar, semuanya gratis, bukan. Tetapi saat betul-betul kita itu diuji gitu. Mau percaya bahwa Tuhan kita El Shaddai, bahwa dia Jehovah Jireh, ya kan? Ataukah kita mau pakai yang nalar kita? Faktanya apa sekarang? Betul? Ya, tapi hari itu bersyukur saya memilih untuk mempercayai Filipi 4 ayat 19. Ya sudah gitu. Ya kan, jalan aja. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setiap kali harus membayar. Puji Tuhan, selalu Tuhan cukupi. Dari mana? Nggak tahu. Tiba-tiba aja ada. Ya, tiba-tiba aja ada. Kalau dihitung persembahannya kok cuma segini. Tapi ada aja tuh yang mengirim dan akhirnya tetap bisa membayar. Sampai tibalah di tahun ini kita masuk ke tahun yang ke-20. Waktu itu adalah tahun yang ke-7 tahun 2008 itu. Tapi andai kata waktu itu saya memilih untuk meragukan Tuhan. Buktinya mana Tuhan? Kirimi dulu dong cek seperti itu. Iya kan? Detik itu saya percaya saya menyerahkan otoritas itu kepada setan. Dan detik Anda dan saya menyerahkan, setan punya otoritas, punya kuasa untuk masuk dalam hidup Anda dan saya, untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Hati-hati Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Saya tahu, saya paham. Betul? Karena saya pernah mengalaminya. Bukan hanya masalah keuangan. Saya sudah ceritakan kemarin, masalah sakit juga. Banyak hal sudah saya lalui. Sejak pengikutan saya dengan Tuhan dari usia 12 tahun sampai hari ini. Ya, tetapi satu hal yang saya tahu, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Ya, siapa sepakat ketik amin, amin, amin. Dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya, kita akan sama-sama tahu apa yang dimaksud dengan God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Ya, saya mau mengajak Anda semuanya untuk menyanyikan lagu Trust His Heart bersama saya dan Pak Gana. Nanti saya jelaskan lebih detailnya. Amin. Yuk, mari kita sama-sama menyanyi. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart.
mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Lagu ini sebetulnya panjang. Yang dari awalnya panjang banget dan bagus sebetulnya, cuman sulit dan panjang, terlalu panjang. Ya, makanya kami ambil refrennya aja. Tapi refrennya pun ini meaningful banget. God is too wise to be mistaken. Tuhan itu terlalu bijaksana untuk salah gitu. Ya, untuk menjadi salah. God is too good to be unkind. Terlalu baik Tuhan itu untuk nggak baik. Ya, so when you don't understand, banyak hal sih sebetulnya we don't understand. Ya, kita ini nggak ngerti gitu. Tapi mari memilih. Saat kita itu nggak ngerti gitu. When you don't see His plan, bahkan kita nggak ngerti apa sebetulnya rencana Tuhan. Kok Tuhan izinkan pencobaan yang seberat ini datang ke dalam hidup saya? Ya, when you can't trace His hand, bahkan kita nggak bisa melihat jejak-jejak tangannya gitu. Apa yang kita harus lakukan? Trust His heart. Kenapa? Karena hatinya Tuhan itu terlalu baik. Makanya sampai dikatakan God is love. Bukan God have love atau has love, bukan. God is love. Tuhan itu kasih itu sendiri. Dan kasihnya tidak bisa Anda dan saya bayangkan. Ada quote yang berkatakan, seperti apa kasihnya Tuhan buat Anda dan saya. Lalu tangannya Tuhan Yesus terentang antara langit dan bumi. Di atas kayu salib, itulah kasih Tuhan. Tuhan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, jangan pernah Anda ragukan. Dan malah Anda memberi otoritas kepada setan. Amin. Biar lagu yang sederhana ini kita nyanyikan. Diambil refrennya saja supaya Anda bisa juga ikut menyanyikan di rumah. Ya, yuk nyanyikan sekali lagi bersama saya dan Pak Gana. Amin. Yuk. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Sekali lagi. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Malam ini Bapak Ibu Saudara, saya sungguh-sungguh ingin mendoakan Anda semuanya yang hari-hari ini sedang sedang merasa saya tuh nggak ngerti gitu. Ya, apa salah saya? Kayaknya saya ini udah lakukan semuanya, sudah yang benar Bu Glory, bahkan sudah MRI spiritual MRI juga saya udah lakukan ya. Tetapi kok pencobaan ini belum diambil dari Tuhan. Ya, percayalah, ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang sediakan untuk Anda. Ini bukan saya memberikan angin surga, ya. Sayangnya begini, sebetulnya ini semua adalah benar adanya. Truth, betul kebenaran itu. Karena firman-Nya memang berkata begitu kan? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Ada reward yang sebetulnya menanti. Sayangnya banyak dari kita ini nggak mau menyediakan cukup waktu gitu untuk sungguh-sungguh mengenal betapa dalamnya kasih Tuhan itu, betapa panjang dan lebarnya kasihnya dan pengertiannya yang sering kali mungkin nanti sampai kita jumpa dia ya face to face baru kita bisa ngerti.
Nah, malam ini lebih dari saya mendoakan untuk Anda terlepas gitu ya dari semua pencobaan ini. Seringkali kan banyak anak Tuhan itu hobinya nengking gitu ya kan. Jadi apa sih tengking gitu. Sehingga karena kita nengking terus, kita tidak pernah mau masuk di dalam yang namanya proses pembelajaran Tuhan yang itu sebetulnya sangat-sangat berharga. Kalau kita nanti menengok ke belakang, kita bisa bersyukur kalau kita jalani proses itu. Ya, dan kita bisa ceritakan itu sebagai buah-buah kebenaran di dalam hidup kita. Untuk siapa? Untuk generasi di bawah kita. Dan itu yang akhirnya disebut menjadi yang namanya pilar-pilar iman, Bapak Ibu Saudara. Di dalam keluarga kita, di gereja kita, di persekutuan kita, dimanapun Tuhan tempatkan. Ya, semoga nanti di minggu-minggu ke depan kita bisa belajar lebih lagi yang sesuatu yang kita perlu mengerti sejalan dengan yang Tuhan mau bukakan kebenarannya. Ya, kita sekarang dibukakan tentang mazal, tentang yang namanya temptation. Ternyata itu bukan aib, tapi itu to proof, untuk membuktikan ya apa yang kemarin kita sudah pelajari. Mari Bapak Ibu, nanti Anda semuanya buka tangan seperti ini ketika saya berdoa buat Anda semua ya, supaya sungguh-sungguh saya ingin mendoakan Anda itu punya pengenalan yang berbeda akan Tuhan Yesus kita, supaya Anda tidak mudah-mudahnya dibujuk gitu ya, dikasih saran sama setan dan Anda nurut gitu ya. Mari kita belajar berdiri begitu dan menyatakan bahwa aku sudah memilih Tuhan. Ya, oke, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur karena malam hari ini apa yang Engkau taruh di dalam hatiku Tuhan sudah hamba sampaikan. Hamba sungguh-sungguh hanya menyampaikan apa yang Tuhan ingin untuk hamba sampaikan. Dengan satu tujuan, supaya tidak ada anak-anak-Mu ini Tuhan yang bergelimpangan jatuh dan menyerah dan menyerahkan kunci otoritas kepada setan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memenangkan pertandingan ini. Dan Engkau sudah menyeting panggung dunia ini sebetulnya untuk kami ini menang. Dan untuk kuasa kegelapan itu harus tunduk kepada otoritas kami yang Engkau berikan kepada kami. Saat kami tunduk dan submit kepadamu, destiny setan itu harus pergi dari hidup kami. Tapi biar Tuhan malam hari ini sungguh-sungguh hamba ingin berdoa untuk kami semua di tempat ini, di tempat kami masing-masing. Hamba berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan kami oleh Roh-Mu yang kudus di dalam batin kami. Sehingga oleh iman Kristus, oleh iman kami, Kristus diam di dalam hati kami. Dan kami Tuhan, kami semua, Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun, anak-anak yang dimanapun, yang mendengarkan kebenaran firman ini, berakar serta berdasar di dalam kasih. Hamba berdoa supaya kami bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun itu melampaui segala pengetahuan. Hamba sungguh berdoa Tuhan supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan Tuhan, biar kami ini boleh menyampaikan semua kekhawatiran, semua kegalauan hati kami di dalam doa dan ucapan syukur, dengan ucapan syukur, supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara pikiran dan hati kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami meletakkan persembahan terbaik kami malam hari ini, biar itu seperti dupa yang harum naik ke hadapan-Mu Tuhan. Dan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan ini atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Dan biarlah bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Dan biar Tuhan, Tuhan yang kami tinggikan ini, yang memberkati kami, memproteksi kami dengan sempurna. Dan biar
apapun yang Tuhan sudah rencanakan untuk terjadi di dalam hidup kami. Saat ya kami itu bergabung dengan ya-Nya Yesus Kristus Tuhan kami, itu akan jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi apapun Tuhan yang Engkau sudah destinikan untuk terjadi di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memilih untuk tidak meragukan janji-Mu. Apapun yang saat ini sedang kami hadapi, kami mau berkata ya akan kata-katamu, ya akan perintahmu, dan ya akan semua janji-janjimu dalam hidup kami. Dan biar Tuhan malam hari ini terjadi breakthrough di rumah-rumah, di jiwa-jiwa kami semuanya yang mendengarkan kebenaran ini. Hidup kami dimerdekakan. Kami menang bersama Yesus Kristus Tuhan. Dan nanti pada waktu Engkau muncul di awan-awan Tuhan, kami semua tidak ada yang tertinggal. Karena kami tetap percaya, kami tetap punya iman pada Yesus Kristus Tuhan. Dan kami diizinkan untuk bersorak-sorai menyambut Tuhan Yesus di awan-awan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami percaya, kami menerima yang kami doakan ini. Mari semua dengan kuat katakan amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Saya sungguh lega sudah menyampaikan ini. Semoga ini menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari yang ke depan. Sampai nanti kita bertemu lagi di sesi Dunamis Jumat yang akan datang. Terima kasih dari saya dan Pak Gana. Selamat malam dan sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Kita belakangan ini kalau ngelihat di sosial media, di TV, dimanapun, kayaknya setiap hari yang kita dengar tuh berita buruk ya. Saya banyak banget ada teman yang meninggal, teman yang positif. Selain dari itu saya percaya juga teman-teman semua, Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama, melihat hal yang sama setiap hari. Selain dari itu juga timeline kita isinya nyari konvalesen darah, tabung oksigen, obat-obatan untuk COVID. Sekarang kayaknya mendengar berita orang yang positif COVID atau masuk ke rumah sakit, itu seperti sesering dulu saya mendengar berita siapa dipropos sama siapa, atau siapa masuk ke universitas mana, atau siapa melahirkan anak siapa jadian dengan siapa. Dan saya rasa itu bisa bikin kita depressed, betul ya? Bisa bikin kita stres kalau kita ngeliatin itu terus setiap hari. Saya pun sempat merasa ini gila, setiap hari isinya berita yang kayak gini terus. Nah, saya sama Margot punya inisiatif untuk ngajak teman-teman di HOTK Essential sebetulnya, yang saya bimbing bersama Margot, untuk bikin namanya HOTK Thankfulness Challenge selama 30 hari, sampai tanggal 9 Agustus kalau nggak salah. Tapi saya merasa bahwa ini bisa kita lakukan semuanya. Of course, challenge dan hadiahnya hanya untuk teman-teman yang essentials, tapi saya pengen ngajak Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian, untuk sama-sama memenuhi timeline kita dengan hal yang positif. Apa itu hal yang positif? Saya pengen ngajak semuanya, Om Tante, teman-teman semuanya, untuk ngepost setiap hari di Instastory aja, Instagram Story, satu hal yang Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bersyukur di hari itu. Dan jangan yang gede-gede, yang biasa aja. Bersyukur hari ini masih bisa makan mie instan, rasanya enak gitu. Bersyukur hari ini masih bisa menghirup udara segar, itu penting. Kalau tadi mie instan, kenapa? Karena berarti kita nggak ada gejala COVID ya, masih bisa merasakan. Saya bersyukur karena hari ini saya masih bangun. Itu juga penting. Saya bersyukur karena hari ini istri saya, anak saya, suami saya, kakak, papa, mama saya semua masih hidup. Saya bersyukur karena saya masih ada, masih hidup. Dan kalau saya masih hidup, berarti Tuhan masih belum selesai dengan saya. Masih ada rencana yang Tuhan mau lakukan buat saya. Saya mau aja semuanya untuk bersyukur setiap hari, dan setiap hari ngepost di Instastory dengan hashtag HOTK Thankful, terus day keberapa. Kalau mau Anda mulai hari ini ya day 1, mulai besok day 1, dan terus dilakukan selama 30 hari ke depan. Kenapa kita harus bersyukur setiap hari dan ngepost? Satu, kita memenuhi timeline kita. Supaya mungkin teman kita, saudara kita, atau mereka ngelihat sosial media, Instagram, mereka nggak cuma ngelihat berita buruk,
Tapi waktu mereka sampai ke page kita, mereka bisa lihat, oh ada orang yang bersyukur. Dan itu bisa membuat mereka mungkin bisa bersemangat lagi. Bisa bersyukur juga. Itu satu. Kedua, bersyukur setiap hari itu penting. Kenapa? Kalau kita terbiasa untuk bersyukur akan hal kecil yang terjadi hari itu, kita bisa tahu bahwa besok ada hal lain yang kita bisa syukuri. Dan besoknya akan ada hal lain lagi yang bisa kita syukuri. Sehingga setiap hari jadi rasa mungkin sedikit lebih mudah. Sedikit lebih bisa kita jalani. Walaupun dengan semua yang terjadi di sekitar kita. Oke? So, saya mau ajak semuanya untuk join di hashtag HOTK Thankful. Hari keberapa silahkan. Dan post di Instagram Story. Jangan lupa tag HOTK Indonesia, @HOTK Indonesia. Supaya kita bisa repost nanti dan kita bisa memberkati lebih banyak orang. Mari terus bersyukur setiap hari. Karena kita bisa masuk ke gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur, halamannya dengan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain, dan dengan melakukan itu Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.